penyelenggaraan kaderisasi ini pada wilayah-wilayah tertentu harus melibatkan Lakpesdam. Karena ke depan PBNU menginginkan bahwa misalnya PD PKPNU juga harus melibatkan Lakpesdam. PMKNU melibatkan Lakpesdam di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus Kiai Haji Abdullah Sarwani, Ketua Lakpesdam NU yang pertama. Sekali lagi layak untuk kita berikan tepuk tangan kepada beliau malam hari ini. Yang kami hormati Gus Ulil, Kiai Ulil Absar Abdallah, Ketua Lakpesdam PBNU, yang saya kira Lakpesdam ini akan mendapatkan banyak tugas besar dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk mensupport dan mendukung Gus Ulil agar program besar yang sedang dipersiapkan oleh PBNU dapat dilaksanakan oleh Lakpesdam dengan sebaik-baiknya. Tepuk tangan untuk Gus Ulil. Yang kami hormati segenap pengurus Lakpesdam PBNU, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring, sahabat-sahabat pengurus Lakpesdam tingkat wilayah di seluruh Indonesia yang mungkin hadir melalui Zoom, dan sahabat-sahabat pengurus Lakpesdam di tingkat pengurus cabang NU se-Indonesia yang juga hadir melalui Zoom, sahabat-sahabat yang hadir secara luring, sahabat-sahabat Lakpesdam yang ada di Jabodetabek, Karawang dan lain sebagainya. Ada sahabat Dianta juga hadir di sini, pengurus Lakpesdam PBNU, dan hadirin dan hadirat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir untuk mengikuti kegiatan silaturahim nasional Lakpesdam, yang saya kira ini menjadi sangat penting silaturahim ini, karena saya yakin nanti Gus Ulil akan menyampaikan banyak kabar berita yang akan dilaksanakan oleh sahabat-sahabat pengurus Lakpesdam baik di tingkat PB, PW maupun PC. Saya kira ini adalah sejarah yang penting di masa kepemimpinan Gus Ulil yang sekarang ini, karena baru kali ini PBNU menyerahkan banyak agenda besar. Salah satunya adalah agenda kaderisasi, dan melalui Konbes NU yang dilakukan minggu lalu, Konbes memerintahkan kepada Lakpesdam NU, dalam hal ini Lakpesdam PBNU, untuk menyelenggarakan kaderisasi. Artinya Lakpesdam harus menyiapkan segala perangkat-perangkat untuk melaksanakan kaderisasi, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Gus Ulil bersama kami, bagian OKK, Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, hampir 3 bulan berturut-turut tidurnya kurang, karena kami harus membahas berbagai hal yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dalam sistem kaderisasi yang baru. Di samping soal penjenjangan, kita juga mendiskusikan banyak hal yang berkaitan dengan materi apa kurikulumnya, apa silabusnya, yang sesuai agar integrasi kaderisasi yang sudah ada sebelumnya itu bisa dilakukan secara baik, secara bersama-sama, dan juga melibatkan komponen-komponen MKNU dan juga komponen-komponen yang ada di PKPNU. Dan alhamdulillah melalui proses panjang, diskusi yang hangat,
melibatkan dua kepentingan PKPNU, kepentingan MKNU. Alhamdulillah kami telah berhasil menyelesaikan itu semua, dan insya Allah besok tanggal 1 kaderisasi baik itu tingkat dasar, tingkat menengah maupun tingkat tinggi sudah boleh dan mulai dilaksanakan. Tapi tahap-tahap awal ini tentu kaderisasi tingkat dasar dulu, PD PKPNU. Mengapa? Karena di daerah ini sudah menunggu kapan kaderisasi ini harus dimulai. Dan besok kami umumkan kepada PW, PC, dan teman-teman Lakpesdam, baik tingkat wilayah maupun tingkat cabang, kaderisasi besok sudah mulai dilaksanakan. Nah, tentu dalam proses sosialisasi kami pun bidang OKK akan melibatkan Lakpesdam. Gus Ulil, tanggal 12 Juni sosialisasi dilaksanakan di NTB. Kalau Gus Ulil belum pulang, mohon nanti salah seorang wakil ketua atau unsur sekretaris bersama kami nanti kita datang ke NTB untuk melakukan sosialisasi. Terutama ada dua peraturan perkumpulan yang harus difahami oleh seluruh pengurus wilayah dan juga pengurus cabang. Pertama adalah peraturan perkumpulan yang berkaitan dengan sistem kaderisasi, dan juga peraturan perkumpulan yang berkaitan dengan klasifikasi dan pengukuran kinerja. Ini dua hal yang sangat penting, terutama yang berkaitan dengan klasifikasi. Nah, kami membutuhkan keterlibatan Lakpesdam dan juga lembaga lain, karena untuk menentukan kategori dari klasifikasi itu membutuhkan keterlibatan baik itu Lakpesdam, keterlibatan LKK, keterlibatan lembaga ma'arif, keterlibatan RMI, keterlibatan lembaga perguruan tinggi NU, dan semua lembaga. Karena untuk menentukan klasifikasi 1 kategori A, pengurus wilayah harus memiliki perguruan tinggi yang berbadan otonom NU, harus memiliki rumah sakit minimal tipe D yang berbadan hukum NU, harus memiliki pondok pesantren yang berbadan hukum NU, harus memiliki SMA dan sederajat yang dimiliki oleh badan hukum NU. Jadi ini harus kita sosialisasikan. Dan saya kira malam ini Gus Ulil melakukan silaturahim nasional senusantara Lakpesdam NU ini sangat baik sekali untuk menyambut berbagai program besar yang akan dilakukan oleh Lakpesdam. Dan pekerjaan berat yang kedua tadi sudah disinggung oleh Gus Ulil soal PPSDM. Kita ingat, yang memperoleh beasiswa dari negara, orang NU itu bisa dihitung jari. Ini pekerjaan besar. Contohnya, beasiswa LPDP, orang NU itu bisa dihitung jari. Sementara teman-teman kita dari gerbong yang lain itu dengan mudah masuk ke sana. Salah satu pekerjaan besar Lakpesdam adalah bagaimana menyiapkan generasi penerus yang memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Nah, ini penting. Saya kira kita doakan Gus Ulil dan teman-teman semua untuk menerima beban ini. Saya kira tidak beban, amanah dan khidmat ini, dan saya yakin Gus Ulil adalah orang yang paling tepat untuk melaksanakan amanah. Sahabat-sahabat sekalian, menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saya berharap Gus Ulil bisa menyampaikan kepada seluruh pengurus Lakpesdam, karena penyelenggaraan kaderisasi ini pada wilayah-wilayah tertentu harus melibatkan Lakpesdam. Karena ke depan PBNU menginginkan bahwa misalnya PD PKPNU juga harus melibatkan Lakpesdam. PMKNU melibatkan Lakpesdam di seluruh Indonesia. Jadi walaupun sementara ini Lakpesdam PBNU akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan PMKNU dan AKNNU, tetapi Lakpesdam berkewajiban untuk memantau penyelenggaraan kaderisasi dasar. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang ada di Lakpesdam wilayah dan Lakpesdam cabang, saya minta untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengurus wilayah dan pengurus cabang terkait dengan proses penyelenggaraan kaderisasi. Saya kira inilah hal yang singkat yang dapat saya sampaikan, dan selamat kepada Gus Ulil berseluruh
dan seluruh jajaran Nakpesdam PBNU. Selamat juga kepada sahabat-sahabat pengurus Nakpesdam wilayah dan pengurus Nakpesdam cabang. Mari kita melakukan kolaborasi, koordinasi untuk mensukseskan program-program besar yang akan dilaksanakan oleh PBNU melalui Nakpesdam PBNU. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.